Instrumental berarti tidak bersangkut paut dengan hati, tapi sesuatu yang bisa ditakar. Apa itu? Saya bayangkan narkoba berarti insentifnya berupa keuntungan finansial, uang. Tapi tidak cukup jawabannya hanya uang. Karena perlu diketahui secara lebih jauh, uang ini akan diapakan. Apakah untuk kepentingan A, B, C, dan seterusnya. Insentif. Yang ketiga, resources atau sumber daya. Termasuk pemilihan lokasi, penentuan tempat, siapa saja yang diikut sertakan dalam perbuatan tersebut, dan instrumen-instrumen lainnya. Senjata api kah, senjata tajam kah, pengamanan kah, atau apapun itu. Sumber daya. Dan yang keempat adalah risk atau risiko. Bermakna bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan jahat secara berencana harus sudah memperkirakan konsekuensi atau risiko apa yang akan dihadapi plus bagaimana mengatasinya. Nah, pemikiran sedemikian rupa majelis, 4 elemen itu, 4 variabel itu sekali lagi harus sudah dipastikan ada sebelum aksi dilakukan. Kalau kriteria atau syarat-syarat semacam itu terpenuhi, maka masuk akal. Kalau ini disebut sebagai perbuatan yang berencana. Namun sebaliknya, ketika ada sebagian, apalagi kalau keseluruhan elemen tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan, maka pertanyaan besar terhadap perencanaan itu sendiri. Benarkah itu sebuah perencanaan? Demikian majelis. Jadi keempat elemen itu harus terpenuhi ya. Misalnya salah satu elemen insentif atau uang yang mau diharapkan tidak terpenuhi. Izinkan saya ulang sedikit lagi majelis. Perencanaan berarti diasumsikan bahwa orang-orang yang terlibat adalah memiliki rasionalitas penuh. Sebelum rasionalitas penuh, berarti penuh, kumulatif semua, dan sebelum aksi dilakukan. Itulah perencanaan. Baik, dari majelis cukup. Selanjutnya kesempatan kepada penasehat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Saya minta to the point, pokok-pokoknya. Jangan mutar-mutar. Arahkan pertanyaan ke hal-hal yang pokok. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi ahli menjelaskan kepada kami terkait teori superior order defense. Saya jadi ingat sebuah kasus di mana ahli juga menjadi ahli psikologi forensik di perkara tersebut. Di kasus Verdi Sambo, di mana ahli menjadi ahli psikologi forensik yang dihadirkan oleh Richard Eliezer. Pertanyaannya, Baik, jangan narasi terus. Pertanyaan silakan. Baik. Dalam kasus tersebut mirip dengan kasus ini, yaitu sama-sama bawahan berlindung dengan dalil ada tekanan dengan dari atasan. Bisa ahli jelaskan kepada kami apa perbedaan yang sangat signifikan antara kasus Verdi Sambo dengan kasus dengan terdakwa Bapak Verdi Sambo? Dengan Bapak terdakwa Teddy Minahasa, maaf. Menurut saya ini adalah sebuah alat ukur. Ini alat ukur yang silakan diterapkan pada kasus per kasus. Tidak bisa pukul rata. Jadi majelis, ketika saya menyampaikan teori ini, superior order defense, ini tidak bermakna bahwa setiap terdakwa yang mengklaim bahwa dia melakukan sebuah perbuatan pidana karena perintah atasan, tidak serta-merta klaim itu harus diterima, tidak. Tapi tetap harus diuji. Secara kebetulan, dalam kasus yang tadi saudara penasihat hukum sebut, yaitu Verdi Sambo dan interaksinya dengan Richard Eliezer, secara kebetulan perspektif keilmuan ini memiliki kemiripan dengan penyikapan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan secara kebetulan juga memiliki kemiripan dengan putusan majelis hakim. Bahwa baik saya, ini secara kebetulan, baik saya maupun LPSK maupun majelis hakim memandang Richard Eliezer sebagai orang yang memang sudah menerima perintah secara objektif dari atasannya, namun dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kesempatan untuk menolak
menghindar tekanan atau perintah atasan tersebut, bahkan justru sebaliknya dia berpotensi berhadapan dengan konsekuensi yang amat buruk sekiranya dia berani untuk menolak perintah atasannya. Dengan alur berpikir sedemikian rupa, maka sekali lagi secara kebetulan ada kesesuaian cara pandang bahwa Richard Eliezer seandainya dinyatakan bersalah, ada tanda petik pemakluman, terutama terkait dengan poin kedua, poin ketiga. Tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan, bahkan justru resiko buruk yang dia hadapi. Sementara pada perkara ini, izin majelis saya tidak tahu. Silakan diterapkan. Baik, kami akan bungkus dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja ya. Apabila ada seorang Kapolres setelah tertangkap melakukan transaksi narkotika, kemudian membuang semua kesalahannya kepada Kapolda atau atasannya dengan berbagai klaim. Misalnya dia bilang transaksi tersebut merupakan perintah atasan, kemudian dia mengaku takut kepada atasan. Tapi di sisi lain di ruang persidangan dia mengatakan kalau Kapolda lain pasti saya lawan. Bagaimana pendapat ahli terkait klaim dari Kapolres tersebut? Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum, saya pikir ini relevan kembali kita uji dengan perspektif keilmuan tadi. SOD ini menjadi sebuah perspektif, menjadi sebuah alat uji yang relevan untuk menilai apakah klaim yang bersangkutan patut untuk diterima sebagai sesuatu yang nyata ataukah justru yang mengada-ngada. Persoalannya adalah dari ilustrasi yang tadi disampaikan oleh saudara penasihat hukum, ada dua hal yang bertolak belakang satu sama lain. Pada satu sisi, yang bersangkutan tadi saudara penasihat hukum sebutkan merasa takut. Itu perintah atasan, Kapolda, sementara yang bersangkutan adalah seorang Kapolres. Sebatas itu, maka paling tidak sudah tergambarkan poin pertama dan poin kedua. Ada instruksi atau ada perintah dan ketidakmampuan, ketidaksanggupan yang bersangkutan untuk menolak perintah tersebut. Namun ketika tadi saudara penasihat hukum menyebut bahwa orang yang sama mengatakan bahwa dia sanggup berhadapan dengan Kapolda lain, justru ini menjadi ambigu majelis. Karena seolah-olah dia punya kemampuan, dia punya kesanggupan untuk menentang perintah dari orang yang pangkatnya, jabatannya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Lantas kita mau maknanya seperti apa? Dengan perilaku yang tidak konsisten satu sama lain macam itu, maka paling tidak patut dipertanyakan. Apakah benar klaim itu bisa diterima? Lebih-lebih kalau kemudian ada informasi tambahan, ada gambaran situasi tambahan terkait dengan butir ketiga. Adakah resiko buruk yang akan dia hadapi seandainya dia menolak perintah dari atasannya? Kalau yang bersangkutan berani menghadapi atau menentang Kapolda yang lain, itu yang tadi dikatakan, maka saya bayangkan bahwa paling tidak ketika berhadapan dengan Kapolda yang lain, yang bersangkutan tidak akan mendapatkan resiko yang buruk atau sanggup menghadapi resiko yang buruk ketika dia menentang perintah Kapolda tersebut. Ada ketidakkonsistenan perilaku. Baik. Kalau seorang Kapolres dia tidak menjalankan tugas sesuai dengan perintah Kapolda adalah untuk menjebak target operasi di Sumatera Barat, tapi yang dilakukan Kapolresnya adalah justru bertransaksi narkotika dengan orang yang seharusnya menjadi target operasi. Lebih parahnya dilakukan di luar dari wilayah hukum dari Kapolda tersebut. Bagaimana pendapat ahli terkait hal tersebut? Apakah ada pertanggungjawaban pidana dari Kapolda dalam kasus tersebut? Saya bertanya dulu majelis. Yang dipertanyakan oleh saudara penasihat hukum adalah tentang perilaku Kapolres tetap menjual narkoba atau tentang tadi saya kutip jebakannya. Oke, mungkin pertama dari terkait perilaku Kapolres tetap menjual narkoba. Itu dulu. Kembali majelis. Dengan narasi atau situasi yang tadi digambarkan oleh saudara penasihat hukum, saya membayangkan adalah Kapolres dimaksud melakukan sebuah perbuatan secara berencana. Karena melakukan sebuah perbuatan secara berencana, maka patut kiranya dipastikan 4 elemen tadi. Targetnya,
Misalnya kepada siapa kira-kira itu akan dijual, siapa yang akan dia libatkan, target, sasaran, kemudian insentif, manfaat apa yang akan dia peroleh dari menjual barang tersebut. Kemudian juga sumber daya apa yang akan dia sertakan, dia pilih lokasinya di mana, misalnya tempatnya di mana, waktunya jam berapa, bersama siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Serta resiko apa yang dia perkirakan akan datang, dan tentu harus dia antisipasi. Sekiranya Kapolda dan Kapolres tidak lagi berada dalam misi yang sama, maka sudah barang tentu telaah tentang TIRR tersebut harus dilakukan terhadap masing-masing individu. Sekali lagi, kalau 4 elemen tersebut bisa dibuktikan ada secara keseluruhan sebelum aksi dilakukan, maka itu perencanaan. Oke, lantas dengan ilustrasi seperti tadi, Kapolres tetap menjual narkotika, padahal perintah dari Kapolda adalah untuk menjebak. Apakah ada pertanggungjawaban pidana dari Kapolda tersebut? Saudara penasihat hukum menggunakan kata jebak ya Mulia. Iya. Izinkan saya untuk kembali ke papan tulis. Saya ingatkan ahli, kalau bukan dalam ranah keahliannya, Betul. tidak perlu dijawab. Betul Majelis. Kalau masih dalam ranah keahliannya, silakan. Ya, Baik. izin kembali Silakan. ke papan tulis Majelis. Karena saudara penasihat hukum menggunakan kata jebak, penjebakan, maka izinkan saya untuk menerjemahkannya kembali ke dalam terminologi keilmuan yang saya ketahui Majelis. Kalau saya tidak ketahui, saya tidak akan uraikan ini. Silakan. Penjebakan tadi disebut, saya terjemahkan, saya alih istilahnya menjadi entrapment, penjebakan. Penjebakan. Sayang beribu sayang Majelis, kosakata bahasa Indonesia ini, yaitu penjebakan, terlalu simplistis, tidak mewakili kompleksitas penjebakan itu sendiri. Karena itulah para ilmuwan dan kemudian praktisi membedakan ada 2 jenis, ada 2 tipe penjebakan Majelis. Yang pertama yang diistilahkan sebagai disposition inductive type. Nanti saya akan elaborasi Majelis. Ini tipe penjebakan pertama, yang sekali lagi tidak terwakili hanya dengan kata ini. Sementara tipe kedua diistilahkan sebagai chance providing type. Chance providing type. Apa perbedaan antara 2 jenis penjebakan ini? Kalaulah tetap kita gunakan istilah penjebakan. Perbedaannya ada pada criminal intent, yaitu niat jahat aparat penegak hukum yang melakukan penjebakan tersebut. Ini khusus bicara tentang penjebakan oleh aparat penegak hukum Majelis, bukan oleh masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil jelas tidak boleh melakukan penjebakan karena tidak ada kepentingan di situ. Tapi aparat penegak hukum, mari kita coba bahas. Perbedaannya terkait dengan criminal intent adalah pada penjebakan tipe pertama, yaitu disposition inductive type, orang yang akan dijebak sesungguhnya tidak punya criminal intent sama sekali, tidak punya niatan jahat sama sekali. Ambil contohnya, saya sehari-hari bekerja sebagai pengajar. Tidak ada pemikiran saya untuk kemudian mengisi periuk nasi dengan cara-cara melanggar hukum. Tapi kemudian ada oknum penegak hukum yang memancing saya sedemikian rupa, menjebak saya sedemikian rupa, sehingga saya melakukan perbuatan seperti yang dia inginkan. Saya nol, tidak punya niatan jahat, tapi saya terjebak. Itulah disposition inductive type. Saya tidak punya criminal intent, tapi terjebak melakukan perbuatan pidana. Sementara untuk kategori 2 atau tipe 2 adalah si target, yaitu orang yang akan dijebak pada dasarnya punya niatan jahat itu. Atau dia sudah memiliki criminal history, sudah memiliki riwayat terkait dengan kriminalitas. Cuma, barangkali otoritas penegakan hukum mengalami kesulitan untuk meringkus yang bersangkutan dengan cara-cara yang normatif barangkali. Sehingga ditempuh dengan cara-cara entrapment. Tetapi, sekali lagi perbedaannya, pada tipe 2, otoritas penegakan hukum sudah menakar bahwa yang bersangkutan alias pihak yang akan dijebak ini sesungguhnya sudah punya criminal intent atau paling tidak sudah punya riwayat kejahatan, riwayat melakukan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Nah, perbedaannya bagaimana? Untuk yang pertama Majelis,
ilegal. Cina, Singapura, Amerika Serikat paling tidak itu ilegal. Tapi untuk yang kedua legal dan diterima oleh otoritas peradilan. Demikian majelis. Alhasil kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum tadi, ketika menanyakan apakah Kapolda yang misalnya punya misi penjebakan itu harus bertanggung jawab secara pidana, saya tidak tahu karena harus ditakar majelis. Apakah pihak yang bersangkutan, artinya Kapolda, bisa tidak menakar, bisa tidak memastikan bahwa pihak yang akan dia jebak punya atau tidak criminal intent itu. Kalau pihak yang akan dia jebak itu sesungguhnya tidak punya criminal intent, maka itu ilegal. Karena itu merupakan disposition inductive type. Tapi kalau Kapolda atau siapapun aparat penegak hukum itu bisa memastikan, bisa menakar bahwa pihak yang akan dia jebak sesungguhnya punya criminal intent, punya catatan-catatan buruk, catatan-catatan melanggar hukum, catatan-catatan terkait dengan kejahatan tertentu, maka mengacu pada praktik di sekian banyak negara majelis itu legal. Oke. Demikian majelis. Baik, silakan duduk. Izin melanjutkan yang mulia. Silakan, lanjutkan. Ahli, apabila yang akan dijebak oleh Kapolda atau target operasi itu ternyata merupakan jaringan atau gembong narkoba, dari teori yang saudara ahli terangkan tadi, apakah artinya yang akan dijebak itu mempunyai criminal intent? Sebatas mengacu pada pertanyaan saudara penasihat hukum sudah terjawab ya, majelis. Oke. Bahwa pihak yang akan dijebak tampaknya berdasarkan situasi tersebut memiliki criminal intent, memiliki catatan-catatan pidana sebagai gembong. Artinya ahli menerangkan penjebakan dengan model seperti itu adalah legal. Mengacu praktik di sekian banyak negara itu legal. Dan izin majelis. Silakan. Penjebakan sesungguhnya paling tidak pada sekian banyak pemberitaan dilakukan oleh otoritas penegakan hukum kita. Bahwa ada aparat penegak hukum yang menyamar sedemikian rupa, kemudian melakukan penangkapan. Oh iya, izin majelis. Secara populer untuk tipe yang kedua diistilahkan juga sebagai sting operation. Operasi menyengat. Gotcha, artinya begitu si target memakan umpan, pap, saat itu juga langsung ditangkap. Itu gotcha, sting operation, itu bahasa populer. Tapi ini istilah yang menurut saya lebih ilmiah ketimbang itu. Jadi ketika bisa dipastikan bahwa criminal intentnya memang ada, atau ada riwayat-riwayat pidana, riwayat-riwayat kejahatan, riwayat kriminalitas, maka tampaknya itu masuk tipe 2, legal. Oke. Kami tertarik pada penjelasan ahli sebelumnya terkait teori TIR tadi ya, TIRR ya, yang halaman sebelumnya. Sompalnya begitu. Kapolda tidak tahu, tidak pernah melihat wujud dan fisik dari narkoba. Tidak pernah juga dikirimkan laporan foto, video dari Kapolres. Tidak pernah menentukan harga jual beli, tidak pernah menentukan lokasi jual beli, tidak pernah mengatur pertemuan. Bahkan Kapolda tidak pernah menerima uang dari hasil transaksi Kapolres dengan wanita yang seharusnya jadi target operasi. Pertanyaan kami adalah mengacu pada teori TIR tadi yang saudara ahli jelaskan, apakah Kapolda tersebut memenuhi unsur sebagai pelaku perencanaan? Saya izin bertanya dulu majelis. Karena tadi saudara penasihat hukum mengatakan pertemuan. Itu pertemuan apa?